Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH. Pada kesempatan hari ini banyak tanggapan dan sentimen yang negatif terhadap kasus Tom Lembong. Ada yang mengatakan satu sisi ini murni natural judicial process, proses yang wajar-wajar saja. Tapi ada yang skeptis dan mengatakan ini political game, ya, ini political incident, ini pengadilan politik. Dan lebih jauh lagi, ada semacam perdebatan ya di antara yang menganggap ini natural judicial process dan ini sebagai judicial setting ya atau political game ya atau political incident. Ya, ada nuansa politik dalam kasus ini. Yaitu apa? Persoalannya yang paling elementer yang disebut dengan mens rea atau evil doings atau intention, guilty mind atau evil minds, istilah-istilah yang menggambarkan bahwa seseorang, siapapun apalagi dia seorang pejabat, dalam membuat keputusan ada standar hukumnya. Ya, bahwa harus ada niat jahat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Pendapat ini terbelah. Ada yang menyatakan tidak perlu mens rea, padahal dia orang yang sudah lama berpraktek hukum, ya sebagai penegak hukum, praktisi hukum. Tapi ada juga ilmuwan yang mengatakan tidak mungkin sebuah kebijakan itu akan dihukum atau diadili. Jadi tidak mungkin, sekali lagi, ada pandangan yang tidak utuh. Mestinya harus ada standar yang sama, ya, terutama terkait dengan diskresi sebuah keputusan penting dari seorang pejabat, apakah keputusannya itu mengandung mens rea atau tidak. Tentu perlu ada standar yang sama dan common sense, ya, akal sehat. Dalam amatan menyangkut persoalan ini, ya, ada semacam standar ganda yang terjadi di dalam kasus-kasus yang dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Katakanlah ada kasus besar yang pernah terjadi di Republik ini, namanya MSAA. Ada kebijakan release and discharge yang diberikan kepada sejumlah perusahaan, korporasi, perbankan ya yang dianggap merugikan perekonomian negara, merugikan keuangan negara, tapi tidak dikenai sanksi pidana. Padahal jelas itu merugikan keuangan negara. Model MSAA atau release and discharge ini adalah satu diskresi pemerintahan, diskresi berhukum yang pernah diterapkan terhadap beberapa orang yang dipandang kerugian negara itu terjadi, tetapi tidak digunakan pendekatan hukum pidana, tapi digunakan pendekatan hukum administrasi. Nah ini aneh. Ini yang saya sebut sebagai misteris peradilan kita. Tentunya kita tidak menginginkan ada lorong gelap atau pandangan yang sifatnya misterius terhadap sistem peradilan yang bekerja di negara kita ini. Prof. Sachipto Raharjo pernah mengatakan, teaching order, finding disorder. Hukum tuh harusnya mengajarkan keteraturan, tapi realitasnya justru yang terjadi malah ketidakteraturan. Nah ini dua contoh, kasus Tom Lembong dan kasus MSAA, kasus release and discharge, di mana ada dua entitas hukum, dua subjek hukum, seharusnya diperlakukan sama, tapi kenyataannya diperlakukan berbeda. Ini yang saya sebut misterinya. Dari pandangan Prof. Sachipto Raharjo ini menimbulkan ya, semacam kecurigaan di mata publik. Seolah-olah hukum mengalami caustic of law atau disorder of law. Ada semacam kekacauan hukum yang terjadi di dalam sistem peradilan kita. Menarik memang kalau melihat pandangannya Anthony Duff dan Shea Pareda. Dia mengatakan kalau reader of punishment yang membaca model-model penghukuman dan semangat penghukumannya sering terjadi apa yang disebut dengan bad reputation ya of punishment, buruk reputasinya, bahkan cenderung abuse of punishment. Semoga ini tidak selalu menjadi diskursus negatif publik terhadap sistem peradilan kita. Untuk menjaga nalar yang sehat, menjaga common sense, sebaiknya perlu dilakukan sebuah model penilaian publik yang namanya eksaminasi. Ya, eksaminasi publik bisa dilakukan oleh para otoritas hukum, para ilmuwan hukum, para masyarakat pemerhati hukum, dan praktisi hukum yang bisa membuat semacam kajian baik aspek formal dari sejak penyidikan, penuntutan, sampai kemudian proses pengadilannya. Semacam audit trial lah. Proses mengaudit mekanisme ya prosedural dan substansial yang berjalan dalam sistem kasus. Jadi, istilah eksaminasi ini sebenarnya bukan istilah baru, tetapi
diharapkan bisa menjadi model yang efektif, ya, kontrol publik terhadap bekerjanya sistem peradilan. Baik itu sejak tahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, sampai pelaksanaan pengadilan secara berjenjang. Mudah-mudahan eksaminasi adalah sebuah kontrol publik terhadap akal sehat dan kepercayaan terhadap dunia peradilan. Itu yang menurut hemat saya jauh penting untuk dilakukan. Semoga peradilan kita terhindar dari sentimen publik yang bersifat negatif. Salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review Legal Voice.